Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Gustiana. Saya dari kelas 11 Multimedia 1. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu hak kekayaan intelektual. Dari pengertiannya sendiri, pada dasarnya konsep tentang haki bersumber pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Pengertian dari haki sendiri adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi, berdasarkan pengertian ini, maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Objek perlindungan hukum yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Fungsi dan pentingnya haki, yang pertama ada sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Yang kedua sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki. Yang ketiga meningkatkan kompetensi dan memperluas pangsa pasar. Yang keempat memiliki hak monopoli. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual haki adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip ekonomi, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip kebudayaan, yang keempat prinsip sosial. Lalu, bagaimana peran haki jika hasil karya kita dipergunakan oleh orang lain? Disinilah pentingnya haki. Saat karya kita dipergunakan oleh orang lain, kita bisa langsung membawanya lewat jalur hukum dan memperjuangkan hak kita sebagai pemilik karya tersebut. Ada pula macam-macam haki. Yang A, ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang B, ada hak kekayaan industri yang meliputi satu paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, ada merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi, merek itu merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk, barang, atau jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Yang ketiga, ada desain industri, yaitu bahwasannya desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Yang keempat, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Yang dimaksudnya ini bahwasannya sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan setelah dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang kelima, rahasia dagang. Bahwasannya, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang keenam, indikasi geografis. Bahwasannya, indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografi, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
Yang ketujuh, ada folklore dan traditional knowledge, atau suatu karya intelektual yang terdapat di dalam masyarakat tradisional secara turun-temurun dan apabila tidak dipertahankan, dikhawatirkan akan punah, dan apabila itu terjadi, akan membagian bagi khasanah pengetahuan manusia pada umumnya, atau dikhawatirkan akan dimanfaatkan secara tidak sah dan tidak adil oleh pihak-pihak di luar pemiliknya. Jika perusahaan kami mendaftarkan suatu karya ke Haki, maka secara otomatis kami dan karya kami akan mendapatkan perlindungan hukum. Kami sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi tanpa takut menyalahi hukum. Pendaftar hak cipta ke Haki juga membuat kami memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya kami secara ilegal. Dengan begini, maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mencomot karya orang lain dengan sembarangan. Sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal Haki. Jadi, selagi produk kami masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera didaftarkan. Pendaftaran sejak awal juga bisa membuat kami memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan haki kami tanpa izin. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.